Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah minggu kedua di bulan November. Saya juga menyapa buat saudara Bapak Ibu yang mengikuti ibadah Zoom online. Makanya kami juga mengucapkan selamat beribadah. Kita mempersiapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita mau menyenangkan Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Karena hanya Dia yang layak kita sembah dan kita tinggikan. Saya mohon dengan hormat agar HP semua tolong di silent ya. Biar kita fokus kepada Tuhan. Kita berikan hidup kita yang terbaik bagi Dia. Biar Tuhan bisa menikmati pujian penyembahan kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini ya Aba. Di mana Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk melayani-Mu Tuhan. Kami juga bersyukur kepadamu Yesus. Buat kesehatan, kekuatan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku sembah Kau, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Kau sungguh baik, Yesus. Terpujilah nama-Mu, ya Allahku. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Mulialah nama-Mu Yesus. Kami datang ke hadirat-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Katakan. Engkau akan hadir pada pagi hari ini dan melawat hati tiap pribadi pada pagi hari ini Tuhan. Yang sakit Engkau pulihkan ya Tuhan. Yang berbeban berat Engkau ringankan ya Bapa. Dan apapun juga permasalahannya Tuhan. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Engkau Allah yang hidup ya Tuhan. Bapa, Kau urapi kami semua pada pagi hari Tuhan. Baik pemain musik, singer, song leader, dan juga multimedia Bapa yang ada di tempat ini Bapa. Urapi kami semua dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Dan kami terlalu yakin Bapa, kalau pada pagi hari ini kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kami ya Bapa. Dan kami terlalu yakin juga Bapa, pada pagi hari ini kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di tempat ini Bapa. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Agus buat doanya. Sekarang kita mau memuji Tuhan, kita mau memuji Dia. Karena Dia satu-satunya Allah yang layak kita puji dan kita sembah dan kita tinggikan. Mari kita mengucap syukur. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, haleluya. Mari kita mengucap syukur dalam segala perkara. Apa saja yang Tuhan beri selalu cukup bagiku. Jalannya tak pernah keliru, rencananya baik selalu. Percaya pada janji Yesus yang takkan mengecewakan. Mari kita mengucap syukur
itu adalah yang disenangi oleh Tuhan. Kita mengucap syukur juga pada pagi hari ini. Hambanya Bapak Yonatan sudah ada bersama-sama dengan kita. Selamat datang Pak, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh sorak-sorai. Dengan rasa bersyukur. Ya, haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Hey, bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Mari angkat pujian dari awal. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Yeay, bersyukurlah, hei hei, kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Yeah. Bersyukur. Amin. Sebab Dia baik, bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Bahwasanya tuh selamanya, bahwasanya tuh selamanya, bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukur, bersyukur, bersyukur. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Katakan kiri kananmu, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Saya mengundang paduan suara dari Sanger. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan karena kebaikan Tuhan dan cinta kasih sayangnya, sehingga kami berdua boleh berkumpul di tempat ini bersama-sama dalam satu tujuan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Izinkanlah sebelum kami berdua memuji nama Tuhan, kami berdua ingin memperkenalkan diri. Nama saya Farli Tulumang dan anak kami Gisel Saibulan. Kami berdua dari Sanger. Ya. Dan puji Tuhan, hari ini saya boleh kembali lagi bersama-sama dengan Bapak Ibu. Kurang lebih 8 tahun, dari 2017 saya boleh sama-sama dengan PDAMS. Ya. Dan hari ini Tuhan perkenankan saya boleh berkumpul kembali, boleh melihat wajah-wajah yang sudah diberkati oleh Tuhan. Ya. Dan adapun maksud dan tujuan kami berdua ke Jakarta yaitu
mengikuti lomba FLS 3N yang diadakan di Nov Hotel. Lomba menyanyi solo, dan puji Tuhan karena kemurahan Tuhan kami berdua boleh diberikan hasil yang memuaskan, utusan dari Sulawesi Utara. Dan sebelum kami berdua kembali ke Tahuna, ke Sanger, kami berdua rindu ingin memuji nama Tuhan, dan kami berdua mau menyanyi 2 lagu Indah Rencanamu dan Ku Ingin Menikmati. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu.
pribadi-Mu Tuhan, seperti rosa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kegagalan Kau mulia. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rosa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kegagalan Kau mulia. Dalam kegagalan Kau mulia.
Haleluya, puji Tuhan. Sungguh luar biasa ya. Biar semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sesuai tema kitab yang Ibu Gembala berikan, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan. Ya, mari kita belajar kepada Tuhan. Kata Tuhan, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Oleh sebab itu kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, lembutkanlah hatiku ya Bapa. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Lembutkan hati kami ya Abah. Menjadi serupa segambar dengan Engkau. Lembutkan hatiku ya Yesus, dengar firman-Mu tiap hari. Yes. Lembutkan hatiku ya Tuhan, lembutkan hatiku sekarang. Ada tanah yang keras di pinggir jalan, ada tanah berbatu-batu, ada tanah yang penuh belukar duri, hingga benih tak dapat tumbuh. Oh Tuhan, jadikanlah hatiku lembut, yes, seperti tanah yang baik dan subur, agar benih firman-Mu, agar benih firman-Mu dapat bertumbuh, berbunga dan berbuah lebat. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Lembutkan hatiku ya Yesus, dengar firman-Mu setiap hari. Amin, amin Tuhan. Lembutkan hatiku ya Tuhan, lembutkan hatiku sekarang. Ada tanah yang keras di pinggir jalan, ada tanah berbatu-batu, ada tanah yang penuh belukar duri, hingga benih tak dapat tumbuh. Oh Tuhan,
Amin. Seperti tanah yang baik dan subur, agar benih firman-Mu, agar benih firman-Mu dapat bertumbuh, berbunga dan berbuah lebat, agar benih firman-Mu dapat bertumbuh, berbunga dan berbuah lebat. Yes, thank you, Lord. Oh benar Tuhan, berkati mereka ya Allah. Amin. Yes. Benar Tuhan. Oh haleluya Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kita pada saat pagi ini boleh ada bersama-sama menikmati kemurahan Tuhan, menikmati firman-Nya, terutama juga tentunya kehadiran Tuhan yang paling penting. Dan kita sudah diberkati dengan kesaksian pujian yang luar biasa. Mari kita sama-sama melihat sebagaimana dengan tema firman Tuhan pada bulan ini, rendahkanlah dirimu. Berterima kasih tentunya kepada Tuhan lewat Ibu Gembala, saya boleh dipercaya berbagi berkat firman Tuhan juga pagi ini. Mari kita lihat kembali ayat pokoknya di dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-6. Kita baca kembali setelah hitungan yang ketiga. 2, 3. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Rendah, tinggi. Ada dua kata yang bertolak belakang, tetapi demikian pula lah sebagaimana musim kehidupan. Ada saat di bawah, ada saat di atas. Tidak kebetulan kalau Tuhan taruh tema ini di hati Ibu Gembala untuk menjadi sebuah pedoman, prinsip hidup yang kita boleh jalani. Kenapa? Saudara, bulan November, bulan yang kita sedang jalani saat ini, dikenal juga dengan bulan transisi. Kenapa disebut bulan transisi? Karena di belahan bumi utara itu terjadi sebuah perubahan, masa transisi di bulan ini. Dari musim gugur ke musim dingin. Di Indonesia saja, bulan November itu ditandai juga dengan pergantian dari musim kemarau memasuki musim hujan yang lebih nyata. Makanya saudara, di bulan November biasanya kita akan merasakan suasana yang lebih dingin dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Dan terus semakin bertambah juga dengan curah hujan yang tinggi dan semakin tinggi. Dan itu menggambarkan memang kehidupan ini tidak selalu sama. Nah, Rasul Petrus mau menggambarkan, mau memberikan sebuah nasihat. Betapapun hidup kita saat ini dalam kondisi yang rendah, dan memang Tuhan izinkan kita dalam kondisi yang rendah, tetapi ada saatnya Tuhan akan tinggikan. Latar belakang dari kitab ini adalah bagaimana gereja pada waktu itu sedang menghadapi masa-masa penganiayaan dan penderitaan. Situasi yang tidak mudah, bahkan sangat berat harus dihadapi oleh jemaat Tuhan pada waktu itu. Entahkah mereka yang menjadi martir, mempertahankan imannya, tetapi dengan harus mati, dibunuh, dianiaya, disiksa. Mereka yang harus kehilangan pekerjaan, jabatan, posisikah. Mereka yang harus kehilangan hartakah. Dan jemaat pada waktu itu sebagai manusia biasa tentu akan diperhadapkan dengan pilihan. Menghadapi situasi yang buruk itu, apakah mereka akan marah, kecewa,
Apakah mereka punya sebuah gejolak emosi sehingga ingin membalas dendam? Apakah mereka akhirnya berpasrah dengan situasi yang ada dan akhirnya murtad tinggalkan Tuhan? Dan Petrus memberikan nasihat salah satunya untuk mereka belajar tetap tunduk. Karena kita nanti lihat kata rendahkan ini bicara tentang penundukan diri. Atas apa yang Tuhan izinkan, karena kalau kita tetap setia, kita tetap taat, maka Tuhan akan tinggikan. Dan tidak kebetulan berikutnya, pada saat jemaat Tuhan di Roma mengambil sikap yang benar, mereka tidak protes, mereka tidak berontak, mereka tidak marah sama Tuhan, mereka tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, mereka tidak melakukan hal yang serupa sebagaimana yang mereka alami. Tetapi sebuah firman yang mereka hidupi begitu terpancar kuat sampai menembus hati dari warga Roma pada waktu itu. Sehingga ketika orang-orang Roma yang tadinya menolak kekristenan melihat bagaimana sikap hidup yang luar biasa dari orang-orang Kristen yang sekalipun dianiaya, kehilangan saudara, keluarga, orang yang dikasih karena dibunuh, kehilangan posisi, jabatan, harta, tetapi tetap mengasihi, tetap berbuat baik. Mereka tersentuh hatinya. Sehingga bukannya kekristenan semakin hilang, justru kekristenan semakin banyak, bertambah banyak jumlahnya. Dari posisi yang tadinya rendah, akhirnya mereka mengalami sebuah peninggian. Tetapi yang saya mau ajak kita lihat pada saat ini, karena bagian ini saya sampaikan di Cianjur di minggu sore yang lalu, tetapi bagian ini saya akan membawa saudara pada hal yang berbeda. Mari kita lihat dulu bagian kalimat awalnya, rendahkanlah dirimu. Kata rendahkanlah dirimu, tadi sudah saya singgung. Diambil dari bahasa aslinya artinya menundukkan diri. Belajar untuk patuh. Belajar untuk taat. Belajar untuk ikut saja maunya Tuhan. Menyingkirkan perbantahan dan kesombongan. Tidak berbantah-bantah. Tidak protes, tidak ngedumel. Dan kemudian rela. Ada sebuah kerelaan. Dengan sebuah keyakinan bahwa ini ada sebuah proses yang diizinkan Tuhan. Salah satunya juga untuk membentuk kita. Sehingga kesimpulannya di bagian ini, kata rendahkanlah dirimu artinya menundukkan diri dengan kerendahan hati tanpa perbantahan dan kesombongan. Oh, ini gak mudah. Kenapa? Karena kita hidup di zaman orang seringkali enggak puas dan cepat protes. Betul ya? Lihat aja saudara-saudara, lebih banyak komentator-komentator dan kritikus-kritikus di zaman sekarang ini. Apa saja, dari hal yang kelihatan besar, bahkan yang kecil sepele pun. Aduh, zaman sekarang sih orang enggak akan kekurangan yang namanya kritikus dan komentator. Protes sana, protes ini. Termasuk protes sama Tuhan. Tuhan kok gini sih hidup saya? Tuhan kok begini sih? Kok kenapa begini sih? Protes. Ini bukan merendahkan diri. Ini sebuah bentuk kesombongan dan berbantah-bantah dengan Tuhan. Seperti orang Israel di zaman Musa. Bersungut-sungut. Enggak rela. Dengan situasi yang Tuhan izinkan, enggak rela. Tapi firman Tuhan sedang mengajarkan, tundukkan, relakan. Nah saudara, kalimat ini bukan cuma sekedar nasihat yang muncul tiba-tiba dari Rasul Petrus. Ini merupakan kalimat yang menggambarkan pengalaman pribadi Petrus sendiri. Kenapa? Karena Petrus belajar mahal dari peristiwa bagaimana dia dalam mengikut dan melayani Tuhan. Dari pribadi yang tadinya songong, bukan sekedar sombong tapi juga songong. Bangga, merasa dirinya paling, sebagai pemimpin yang paling. Memang Petrus termasuk salah satu murid Yesus yang paling menonjol. Tetapi kemudian lewat didikan Yesus, bukan cuma pengajaran yang disampaikan secara lisan, tapi situasi, keadaan yang Tuhan izinkan, Tuhan sedang mendidik Petrus untuk rendah hati. Kesombongannya dihancurkan, kebanggaannya dipatahkan, hingga akhirnya dia tunduk dan siap untuk dipakai Tuhan dengan kuasa. Karena Tuhan akan lebih memakai orang dan lebih mudah memakai orang. Lebih lagi akan dipakai itu orang kalau punya kerendahan hati. Tetapi sebaliknya, orang yang tinggi hati, orang yang sombong, Tuhan akan hancurkan.
Dan kita lihat, Petrus menulis bagian ini, ayat ini bukan secara teori, tapi dari pengalaman hidup. Belajar arti kerendahan hati melalui kegagalan, penyesalan, dan pemulihan. Kerendahan hati bukanlah kelemahan, tetapi justru adalah sebuah kekuatan yang terbentuk di bawah tangan Tuhan. Nah, kita lihat di kalimat berikutnya. Di bawah tangan Tuhan yang kuat. Di bawah tangan Tuhan yang kuat. Tangan Tuhan selalu berbicara yang pertama soal kuasa atau otoritas Tuhan. Artinya ini bicara soal wewenang Tuhan. Tuhan yang punya otoritas. Tuhan yang berhak untuk mengatur. Tuhan yang berhak untuk memerintah dan menentukan. Artinya kalau kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, artinya kita sadar hidup kita bukan diatur oleh mau-maunya kita. Hidup kita harus mau diatur oleh maunya Tuhan. Hidup kita sedia, rela untuk ditentukan oleh kehendak Tuhan. Lalu di dalamnya juga tangan Tuhan bicara soal perlindungan Tuhan. Tetapi perlindungan ini pun, saudara-saudara kembali, buat orang yang hidup di dalam otoritasnya Tuhan. Dan perlindungan tentu bukan hanya bicara soal hal-hal yang sifatnya lahiriah. Tetapi secara komplit dalam mental, batin. Orang yang tunduk, orang yang rela, itu gambaran orang yang saleh. Rela kehidupannya sekalipun kelihatan buruk. Tetapi dia rela karena yakin ini diizinkan Tuhan juga untuk mendatangkan kebaikan. Itu tanda orang yang saleh. Dan orang yang saleh akan dapat perlindungan dari Tuhan. Paling tidak secara mental pikirannya tenang. Tidak stres. Kenapa banyak orang stres? Karena dia melihat realita yang ada, kenyataan yang ada tidak sesuai ekspektasi, harapan yang dia miliki. Enggak rela. Tapi orang yang rela, segala sesuatu tetap ada dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan tidak membiarkan, mungkin sementara Tuhan mengizinkan, tetapi pada akhirnya akan mendatangkan kemuliaan yang lebih besar. Lalu kemudian tangan Tuhan yang kuat juga bicara soal disiplin dan pembentukan Tuhan. Namanya disiplin. Tentu sesuatu yang tidak enak. Namanya disiplin. Ada sebuah ketegasan dan bahkan mungkin kekerasan dalam tanda kutip. Untuk membentuk pribadi yang patuh, yang taat. Artinya di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kepercayaan dan ketaatan penuh pada kasih dan kedaulatan Tuhan. Kepada kasih artinya Tuhan tetap baik, Tuhan tetap mengasihi walaupun situasi kelihatan tidak baik. Kita tidak mau menggantungkan keyakinan iman kita kepada situasi, tetapi kepada janji Tuhan bahwa Dia tetap mengasihi kita. Kepada kedaulatan Tuhan bahwa Dia tetap memegang hidup kita. Dia tidak lepaskan kita. Jadi kesimpulannya di bagian kalimat awal, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Artinya ketaatan tanpa persungutan dan berserah secara penuh dalam mengikuti kehendak Tuhan. Ini sebetulnya akan lebih mudah kita pahami sebagaimana kalau kita lihat seorang pasien datang sama dokter. Dokter kepercayaannya. Dokter yang dia yakini bisa diandalkan dan sudah terbukti. Ketika dokter melakukan diagnosa dan kemudian mengambil sebuah kesimpulan tentang penyakit yang dialami oleh pasien tersebut, dia akan menulis resep. Terlepas memang resep yang ditulis oleh dokter seringkali tulisannya tidak bisa dibaca. Bukan karena tulisan dokternya buruk, ya, tapi memang itu ada sebuah aturan tertentu, ya, yang tidak perlu saya jelaskan, mungkin saudara sudah tahu semua gambarannya, ya, untuk tidak disalahgunakan dan sebagainya. Tetapi dengan tulisan yang tidak terbaca saja, seorang pasien yang percaya bahwa ini dokter andalannya, dia tidak berbantah-bantah. Dia nggak protes-protes. Dia langsung bawa ke apotek sebagaimana petunjuk dokter, tebus ini obat di apotek, resep ini. Nurut, taat. Sama dokter saja yang tidak menutup kemungkinan, namanya juga manusia, ya. Mungkin saja salah diagnosa, mungkin tidak semua tentunya, dan mungkin kasusnya hanya sedikit sekali. Atau salah dalam memberikan resep, diagnosanya betul tapi resepnya mungkin kurang tepat, dosisnya barangkali bukan soal jenis obatnya. Tetapi kok percaya? Tuhan yang gak mungkin salah, Tuhan yang gak mungkin keliru, Tuhan yang tahu persis setiap bagian hidup kita, dan Dia juga yang sanggup untuk memulihkan kita, kenapa kita gak percaya?
Kenapa kita nggak mau taat? Sama dokter saja kita mau taat, kenapa sama Tuhan tidak? Nah, saudara, berikutnya kita lihat dari kehidupan Petrus. Nama sebelumnya namanya Simon, artinya buluh. Sesuatu yang labil, rapuh, si nelayan. Dan diubah namanya menjadi Petrus, yang artinya batu karang, si penjala jiwa. Nama ini diberikan oleh Tuhan Yesus ketika Simon Petrus menyampaikan sebuah pengakuan, pernyataan dasar iman yang luar biasa. Ketika Yesus bertanya, siapakah aku ini? Ketika murid yang lain bilang, oh kata orang kamu ini Yohanes Pembaptis, kamu ini salah satu nabi yang dibangkitkan kembali. Oke, tapi menurut kamu sendiri siapakah aku ini? Murid yang lain diam, 1000 bahasa. Tapi Simon Petrus tiba-tiba dia berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dari buluh yang labil, itu gambaran pribadi yang mungkin seringkali dipengaruhi oleh situasi, keadaan. Tuhan memang berharap murid-muridnya termasuk ungkapan Petrus itu menjadi sebuah pondasi iman yang kokoh. Menjadi Kefas atau Petros dalam bahasa aslinya yang diterjemahkan Petrus. Dan Petrus memang kemudian menjadi pemimpin secara alami. Seorang yang sangat menonjol di antara para murid. Tetapi proses untuk dia betul-betul menjadi pemimpin tidak instan. Prosesnya panjang. Ia harus belajar dari kesombongan menuju kepada kerendahan hati. Dari kegagalan menuju kepada kasih karunia. Kita tahu Petrus adalah pribadi yang cepat bicara. Berani. Tetapi beraninya seringkali nekat. Tanpa berpikir panjang. Dan berorientasi kepada diri sendiri. Karena itu dia seringkali juga mendahului atau mengatur Tuhan. Kita tahu ketika Petrus sudah dipanggil namanya dari Simon diganti menjadi Kefas atau Petros dan diterjemahkan Petrus. Tidak selang berapa lama Yesus bilang, dia menyampaikan berita tentang jalan salib yang harus dilalui oleh Yesus. Anak manusia akan diserahkan, akan menderita, akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Petrus menolak. Dia ambil Yesus ke pinggir. Dia bilang, guru, kiranya itu dijauhkan daripada engkau. Dan Yesus berkata, anyalah iblis. Ini sebuah teguran yang sangat keras. Ini sebuah hardikan yang bukan mau merendahkan martabat Petrus, tapi menyadarkan pikirannya yang sudah salah dalam memahami Tuhan. Nanti kita lihat ini dengan lebih jelas di bagian berikut. Ia ingin kemuliaan tanpa penderitaan. Karena kita tahu bahwa murid-murid pada waktu itu saling berlomba untuk mendapatkan posisi siapakah yang paling berhak nanti duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus. Mereka ikut Tuhan tidak sepenuhnya murni. Mereka ikut Tuhan dengan sebuah ambisi pribadi dan kepentingan secara egosentris diri sendiri. Sehingga ketika Petrus mendengar bahwa Yesus harus mati, itu kalimat berikutnya itu seperti hilang begitu saja buat dia. Ketika dia bilang bahwa Yesus yang dia andalkan, yang dia harapkan dia bisa pansos. Saudara tahu pansos? Panjat sosial. Ya, ikut naik statusnya secara sosial karena peran orang tertentu. Nah, murid-murid seperti itu. Apalagi Petrus, seorang sederhana dari Galilea yang tidak dipandang atau dipandangnya sebelah mata oleh orang-orang Yudea. Orang yang pendidikannya tidak tinggi dan tiba-tiba terkenal, ikut dihormati karena dia murid Yesus. Lalu dengar Yesus akan mati. Waduh, bagaimana dengan kami? Bagaimana dengan saya? Dia tolak. Makanya Yesus bilang, anyalah iblis. Sebab engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia dan bukan yang dipikirkan Allah. Apa yang dipikirkan manusia? Pencapaian. Tidak salah pencapaian, tapi pencapaian untuk diri sendiri. Dalam artian, untuk harga diri. Untuk segala pujian yang dia ingin dapatkan, pengakuan dari manusia.
itu kan semakin banyak marak juga dengan fenomena zaman sekarang. Orang berlomba-lomba untuk dapat pengakuan. Orang berlomba-lomba untuk dapat penghargaan. Ini sesuatu yang berbahaya. Karena sebagaimana Petrus juga, dia pikir dia membela Yesus bukan membela karena kasihan atau peduli sama Yesus. Dia peduli pada dirinya sendiri. Karena bagaimana kalau Yesus ditangkap dan mati, hilang sudah harapannya. Dan pada akhirnya saudara kita tahu. Next berikutnya, dihancurkan dan dibentuk melalui kegagalan. Proses perendahan seringkali dipakai Tuhan untuk menghancurkan kesombongan. Sebab kegagalan adalah sekolah bagi kerendahan hati. Dan kita lihat bagaimana berikutnya di dalam Lukas 22 ayat 31 sampai 34. Yesus sudah memberitahukan kepada Petrus, dan ini menarik. Karena waktu Yesus bilang bukan memakai nama Petrus, coba lihat ayat 31, kita baca bersama-sama. 2, 3. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti gandum. Sampai situ dulu. Bukankah namanya sudah dipanggil Petrus, diganti dengan Petrus? Dan sebelum bagian pasal ini, memang dipanggilnya Petrus, bukan lagi Simon, tetapi khusus di bagian ini dan selanjutnya, kembali dipanggilnya Simon. Apa Tuhan lupa bahwa namanya sudah diganti jadi Petrus? Tentu tidak. Justru dengan menyebut kembali Simon, Yesus sedang memperhadapkan kepada Petrus kenyataannya. Memang Tuhan mau pribadinya menjadi sebuah batu yang kokoh. Tetapi ternyata dia masih bagaikan buluh yang lemah. Yesus sedang mempertunjukkan, memperhadapkan seperti apa sesungguhnya kehidupan Simon Petrus. Kadang-kadang juga Tuhan mau memperlihatkan kepada kita dalam situasi tertentu. Kita mungkin berpikir, wah iman saya sudah kuat, wah saya ini sudah sangat rohani. Tetapi Tuhan izinkan sebetulnya kondisi kita seperti apa. Tuhan yang tahu persis. Apalagi iblis tentunya yang ingin terus mendakwa. Iblis mendakwa untuk menghancurkan, tetapi Yesus mengizinkan penderitaan untuk pembentukan. Di ayat yang ke-32 dikatakan, tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ayat 33 jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus. Tadi Simon kembali sekarang menjadi Petrus. Selain Tuhan mau menunjukkan kenyataan kita belum seperti yang Tuhan mau, tapi Tuhan kembali mengingatkan, aku ingin kamu menjadi batu yang kokoh. Hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum kau 3 kali menyangka bahwa engkau mengenal aku. Dan next berikutnya kita lihat. Pada waktu Yesus mau ditangkap di Taman Getsemani, memang Simon Petrus ingin membuktikan perkataannya. Dia ambil pedang, kita tahu ceritanya bagaimana dia menebas salah satu dari hamba imam pada waktu itu yang namanya Malkus, telinganya ditebas. Oh ini bukan sebuah tanda kepengecutan, ini berani sekali. Saudara, dikatakan murid-murid yang lain tidak ada yang seperti Petrus melakukan perlawanan. Sebagian mereka mungkin dalam keadaan ketakutan dan terdiam. Sebagian mungkin ada yang sudah mulai kabur, dikatakan Alkitab pada waktu akhirnya juga semuanya kabur. Tapi Petrus sempat melakukan perlawanan. Dia berani, dia tidak takut. Tapi kita tahu kisah berikutnya. Kenapa pada akhirnya dia menyangkal? Bukankah waktu Yesus ditangkap, Petrus berhadapan dengan para perwira tentara-tentara yang membawa senjata yang lengkap. Sampai Yesus bilang, penjahatkah aku sampai engkau membawa pasukan dengan senjata? Petrus gak takut. Tetapi pada waktu dikatakan di bagian peristiwa berikutnya, di tengah halaman rumah, saat orang duduk di depan perbaraan api, dan Petrus sambil menyaksikan ingin melihat apa yang terjadi berikutnya, dia juga ikut duduk di situ. Tidak ada tentara di dekat Petrus. Memang ada tentara di dekat Yesus. Tetapi di bagian Injil yang lain dikatakan Petrus melihat dari jauh. Itu cuma orang-orang biasa.
Tadi di Taman Getsemani saya ulang, dia berhadapan langsung dengan para tentara. Dia nggak takut. Kenapa kok hanya berhadapan dengan para orang biasa, termasuk bahkan hamba perempuan? Kok kelihatannya dia takut? Sebetulnya bukan soal takutnya. Takut jelas ada. Tetapi semata-mata bukan itu. Terbukti dulu dia juga nggak takut. Tetapi ada sebuah kekecewaan. Karena yang dia pikirkan tentang Yesus, yang diharapkan dari Yesus, sosok yang luar biasa, yang diharapkan menjadi raja di Israel. Sehingga Petrus pada waktu di Taman Getsemani bersedia untuk melakukan perlawanan dengan harapan Yesus pun akan menunjukkan kemuliaannya. Para prajurit itu akan dikalahkan. Lalu Yesus akan menjadi raja di Yerusalem. Dan dia akan diangkat menjadi orang yang ternama karena jasanya. Ternyata enggak demikian. Yesus seolah-olah tak berdaya. Dianiaya dengan begitu sangat kejam dan tidak melawan sedikit pun. Bukan Yesus seperti ini yang Petrus harapkan. Bukan Tuhan seperti ini yang Petrus mau. Ada kecewa. Makanya di bagian Injil yang lain dikatakan dia bukan cuma menyangkal, sampai mengutuki, saudara-saudara, mengutuki. Bukan cuma menyangkal. Banyak kali kita cuma mendengar atau kita mungkin cuma sekedar menyampaikan, Petrus menyangkal Yesus. Ternyata di bagian Injil yang lain lebih jelas dikatakan bukan cuma menyangkal, mengutuki. Kecewa dia. Bukankah dalam kehidupan kita juga seringkali demikian? Kita berharap Tuhan seperti yang kita mau. Melakukan seperti yang kita inginkan. Bertindak seperti yang kita doakan. Tetapi kenyataannya Tuhan tidak selalu bertindak seperti yang kita mau. Tuhan menjawab tidak seperti yang kita mohonkan dalam doa. Bisa jadi bertolak belakang. Apakah kita juga akan seperti Petrus yang menyangkal, kecewa? Di bagian berikutnya sudah lihat. Ketika Petrus ketiga kalinya menyangkal Yesus, dan di dalam Injil yang lain ditambahkan lagi dengan lebih lengkap bahkan mengutuki Yesus. Saudara, kalau kata-kata mengutukinya memang tidak disebutkan di situ. Ada beberapa teolog yang berpendapat bahwa memang kata-kata kutukan Petrus itu tidak etis untuk disampaikan dan dituliskan. Sehingga tidak disebutkan kata-kata kutukannya seperti apa. Hanya penyangkalannya saja. Tetapi lihat, waktu Petrus di bagian ketiga sebetulnya. Yang pertama dia cuma menyangkal. Di bagian kedua dia menyangkal. Tapi yang ketiga kalinya di bagian Injil Matius dan Injil Markus mencatat. Dia bukan cuma menyangkal tapi juga mengutuki. Tetapi justru di saat itu, di Lukas 22 ayat 61 kita baca bersama. 2, 3. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, sampai situ dulu. Sementara ia berkata berkokoklah ayam. Tapi kemudian berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Apa yang membuat Petrus akhirnya mengalami sebuah kesadaran bukan soal kokokan ayamnya. Kokokan ayam cuma mengingatkan saja. Oh iya, seperti yang Yesus bilang waktu itu, ternyata aku menyangkal. Tetapi waktu Tuhan memandang dia. Dan saudara berpikir waktu Yesus memandang Petrus saat itu seperti apa tatapan matanya? Apakah tatapan mata yang penuh dengan amarah, murka? Siniskah? Dengan berkata secara tidak langsung, kan mata juga bisa berbicara ya saudara ya. Walaupun mulut tidak berkata-kata, tapi kan mata seringkali juga bisa berbicara. Apakah Yesus memandang dengan marah seolah-olah mau berkata, rasain nanti ya, dasar murid gak tahu diri. Atau dengan tatapan yang sinis, tuh kan, ngomong aja besar, terbukti kan, kamu menyangkal, sinis. Saya yakin gak demikian. Yesus memandang dengan kasih. Tatapan mata yang penuh dengan kelemah lembutan. Bahkan itu menusuk lebih kuat dalam diri Petrus. Dan membuat dirinya betul-betul hancur hati. Saudara pernah mengalami sebuah peristiwa seperti itu? Saudara melakukan kesalahan yang sangat fatal. Kesalahan yang begitu besar.
Tetapi kemudian saudara bertatapan dengan mata orang yang saudara sakiti, saudara lukai. Tatapan matanya penuh kasih. Aduh, hancur hati saudara. Hancur hati. Saya pernah alami salah satunya dari papa saya. Ya. Waktu saya pernah melakukan kesalahan yang fatal, kesalahan yang besar. Papa saya memandang tidak dengan marah, tidak dengan sinis, tapi dengan tatapan mata yang penuh kasih. Itu menusuk dalam dan hancur hati saya. Kembali kita lihat di Lukas 22 ayat 62 berikutnya. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Kata menangis dengan sedihnya itu diambil dari bahasa aslinya yang berarti erangan kuat yang pedih, getir dan pahit. Jadi waktu Petrus menyangkal bahkan mengutuki Yesus, tapi kemudian ada suara kokokan ayam, dia ingat apa yang Yesus katakan, dia memandang kepada Yesus, Yesus juga pas lagi memandang kepada dia, itu mata yang menatap dia dengan penuh kasih. Membuat Petrus hancur hati, bukan sekedar matanya berbinar-binar, berlinang air mata. Bukan cuma tetesan-tetesan kecil air mata, tetapi erangan yang kuat. Kalau digambarkan, wah, pedih, getir, pahit, hancur hatinya. Karena dia sadar, dia sudah mengecewakan pribadi yang sangat mengasihi dia. Pribadi yang begitu luar biasa dan tidak pernah dia temui lagi. Hancur hati. Nah saudara-saudara, peristiwa ini menggambarkan sebetulnya sebuah proses ujian. Pembuktian iman. Makanya dalam suratan Petrus pun tercatat. Coba kita lihat di 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah untuk apa? Membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurnian dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Petrus sedang berbicara tentang situasi-situasi sulit yang dihadapi oleh jemaat. Dan maksudnya apa? Sebagai pemurnian. Kenapa perlunya ada pemurnian iman? Klik lagi berikutnya. Allah memanggil kita tidak hanya untuk beriman, tetapi Tuhan mau membentuk dan menyempurnakan iman itu melalui proses kehidupan. Kata kemurnian iman dalam suratan Petrus tadi, pasal 1 ayat yang ke-7, itu diambil dari kata bahasa aslinya yang berarti iman yang telah terbukti asli melalui ujian. Original. Dan barang yang ori, biasanya barang itu lebih kuat, lebih awet. Secara umum kan begitu ya. Saudara kalau ditanya barang ori atau barang KW, mana yang mau barang ori, mana yang mau barang KW, pasti pilih barang ori. Terlepas seringkali kita juga pilihnya barang yang KW sih ya. Karena lebih murah. Tentu pinginnya barang yang ori kalau bisa beli. Kenapa? Karena ada jaminan biasanya lebih kuat dan awet. Nah Tuhan juga mau iman kita akan teruji, terbukti, tetap kuat, tetap tahan, banting. Bukan dalam situasi yang seperti kita inginkan saja. Bahkan dalam situasi yang mungkin tidak kita inginkan. Apakah kita tetap percaya? Apakah kita tetap taat? Apakah kita tetap setia? Atau kita mulai kehilangan kepercayaan, kita mulai kehilangan ketaatan sehingga berbantah, bersungut, ngomel, berontak, dan bahkan akhirnya undur. Tetapi iman yang murni, iman yang teruji, iman yang asli, yang kokoh, maka iman itu bernilai, berharga sekali di mata Tuhan. Iman yang bersih, tidak tercemar, tidak tercampur, tulus. Bukan ikut Tuhan karena menginginkan sesuatu. Bukan ikut Tuhan dengan sebuah pendekatan prinsip transaksi bisnis. Tetapi dengan sebuah ketulusan. Sebab apa yang mau kita banggakan dan yang bisa kita bandingkan. Kita melakukan apapun juga sejauh yang bisa kita lakukan. Tetap tidak bisa dibandingkan dengan besarnya kasih yang Tuhan sudah berikan. Nah saudara-saudara, saya akan ajak kita lihat sebentar sebelum kita lanjut pada kisah Petrus sedikit lagi. Di dalam Amsal 25 ayat yang keempat dikatakan begini. Sisihkanlah sanga dari perak
maka keluarlah benda yang indah bagi pandai emas. Sanga itu adalah kerak yang melekat pada logam waktu awal pertama kali ditambang. Nah, dalam terjemahan Indonesia sederhana atau masa kini, itu lebih gampang untuk dicerna. Bersihkanlah dahulu perak dari sanganya, dari kotorannya yang melekat pada dirinya. Barulah yang indah dapat dibentuk oleh tangan seniman. Tuhan tidak bisa membentuk kita menjadi pribadi yang lebih indah kalau kita tidak mau dimurnikan dan dibersihkan. Petrus sebelum dipakai Tuhan dengan luar biasa harus dimurnikan dulu. Harus dibersihkan dulu. Karena masih ada kotoran-kotoran di dalam hatinya. Kesombongan. Kebanggaan terhadap diri sendiri. Merasa diri paling dibandingkan murid-murid yang lain. Nah, Tuhan mau hancurkan dulu itu semua kotoran-kotoran tersebut. Baru bisa dibentuk menjadi pribadi yang indah. Di dalam Malaki 3 ayat yang ketiga dikatakan begini. Ia akan duduk, ia di situ Tuhan, seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang bersama-sama mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Korban yang sejati, korban yang sangat indah di hadapan Tuhan itu tidak hanya bicara soal kedatangan kita tiap kali ada persekutuan. Pelayanan yang begitu padat yang kita kerjakan lakukan, itu akhirnya tidak menjadi arti, tidak menjadi berharga kalau seandainya Tuhan melihat hidup kita masih banyak kotoran hati. Masih ada yang melekat di dalam diri kita yang belum bersih. Menarik kata ini dikatakan ia akan duduk. Duduk. Saudara, saya sedang berdiri. Kalau ini digambarkan tempat pemurnian dan pembentukan perak. Dengan posisi jarak seperti ini waktu saya berdiri. Tapi kalau saya duduk, maka posisinya akan jadi lebih dekat. Posisinya akan lebih dekat. Artinya waktu kita sedang diproses, dibentuk, dibersihkan dan dibentuk oleh Tuhan, Tuhan itu justru lebih dekat kepada kita. Asalkan kita mau rela. Jangan berbantah-bantah. Asalkan kita mau rela, jangan bersungut-sungut. Sampai akhirnya kita menjadi murni. Dan sang pengrajin perak ada waktu, makanya dikatakan nanti ditinggikan pada waktunya. Coba lihat dulu ayat berikutnya, klik. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Kapan waktunya? Sama seperti pengrajin perak, kembali ke gambar sebelumnya. Seperti pengrajin perak, dia duduk, kenapa? Kan dia harus perhatikan betul. Waktu perak itu sudah dimurnikan dan dibentuk, kapan prosesnya selesai? Waktu perak itu menunjukkan wajah sang pengrajin dengan jelas. Maka perak itu akan diangkat. Waktu Tuhan melihat lewat proses itu, karakter Kristus yang Tuhan mau ada pada kita, waktu itulah kita akan dipromosikan. Tetapi sebaliknya kalau masih kotor masih akan terus diuji, akan terus diuji, akan terus diuji. Akan terus dibersihkan, dibersihkan, dibersihkan. Jadi seringkali hal yang perlu kita pahami dan tekankan dalam diri kita adalah waktu kita mengalami sebuah proses dari Tuhan. Memang gak enak, gak nyaman. Tidak perlu protes. Tidak perlu bertanya mengapa. Tapi bertanyalah apa karakter yang Tuhan mau untuk aku hasilkan. Apa karakter lama, apa kotoran hati yang Tuhan mau untuk aku tanggalkan. Dan kalau kita kemudian sadar ada hal-hal yang Tuhan mau buang dalam diri kita dan kita mau tanggalkan. Dan sebaliknya ada karakter Kristus yang Tuhan ingin pancarkan dari hidup kita. Maka kita akan diangkat, dipromosikan Tuhan. Berikutnya kita lihat lagi berikutnya di bagian ini. Kata ditinggikan, meninggikan, mengangkat ke puncak, memulihkan. Katakan memulihkan. Kenapa saya minta saudara mengulang? Karena kata ini akan saya tekankan sebentar. Memulihkan dan memberi kehormatan. Kairos tadi waktunya Tuhan secara khusus. Jadi penderitaan, kesesakan itu hanya sementara. Dan pemulihan akan Tuhan nyatakan terjadi dalam waktu khusus yang telah ditetapkan Tuhan. Kita kembali kepada kisah Petrus. Pada waktu Yesus telah disalib, dia telah menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Lalu dia dikuburkan selama 3 hari, kemudian dia bangkit. Dan apa yang kemudian dikatakan oleh Yesus adalah,
waktu dia menampakkan diri pertama kali kepada Maria Magdalena, siapa nama yang disebutkan? Petrus. Beritahukanlah kepada Petrus. Coba kita lihat di dalam Yohanes pasal 21. Waktu Yesus sudah ada di Galilea, mendahului murid-muridnya. Karena Yesus sudah berpesan kepada Maria Magdalena, katakan kepada Petrus, aku mendahului dia ke Galilea. Dan Petrus pada waktu itu sedang kembali menjadi nelayan. Seperti flashback ke belakang, flashback seperti sebuah memori yang kembali ke masa lalu. Sebagaimana Petrus pertama kali dipanggil oleh Tuhan. Pada waktu itu, Petrus belum sadar, itu adalah Yesus. Dan Yesus bertanya kepada mereka, hai anak-anak, adakah lauk padamu? Adakah ikan yang sudah kau dapat? Dan mereka bilang, tidak ada. Mirip seperti pengalaman pertama Petrus dipanggil Yesus. Dan Yesus bilang di ayat yang ke-6, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Dan mereka taat, dan waktu mereka menariknya, begitu banyak ikan. Dan di bagian berikut, di dalam Yohanes 21 ayat 7 dan seterusnya. Waktu murid yang paling dekat yaitu Rasul Yohanes tahu bahwa itu Yesus, itu Tuhan. Petrus kemudian seperti sebuah api yang tadinya sudah sempat dingin, menyala kembali. Dia lompat dari perahu, mendahului murid-murid yang lain. Dia mau ketemu dengan Yesus. Dan menarik, Yesus pada waktu itu ada di api arang. Peristiwa di mana Yesus dulu pernah disangkal oleh Petrus. Tetapi disinilah juga gambaran situasi Tuhan mau memulihkan Petrus. Dan di api arang itu, Yesus memperbaharui, memulihkan kehidupan Petrus. Yesus bertanya kepada Petrus, dan bertanya dengan sebuah pertanyaan, Simon, kalau kita lihat di bagian berikutnya ya, klik lagi. Api arang yang dulu jadi saksi kegagalan, kini jadi alat pemulihan. Dan Tuhan sanggup menjadikan kenangan pahit sebagai altar pemulihan. Di api arang, Petrus pernah menyangkal Yesus. Tetapi di api arang yang ini, Petrus akan kembali dipulihkan oleh Yesus. Klik lagi bagian berikut. Dan kemudian saat Yesus bertanya kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Simon, apakah engkau mengasihi aku? Itu bukan pertanyaan yang sifatnya untuk menginterogasi. Itu bukan pertanyaan yang sifatnya mau memojokkan dan merendahkan Petrus. Justru mau menyadarkan Petrus dan memulihkan dia. Saya tidak akan jabarkan terlalu jauh soal ini, ya. Tetapi singkatnya di sini kita lihat dari buluh yang rapuh kembali dia menjadi batu yang teguh. Di bagian-bagian berikutnya yang terakhir, Petrus, ya lompat di bagian berikut. Petrus dari seorang yang menyangkal Kristus akhirnya menjadi pemenang bagi jiwa-jiwa. Dari seorang yang tadinya pernah mengecewakan, tetapi justru hanya dipilih untuk meneguhkan banyak orang di hari Pentakosta. Klik lagi gambar berikut. Ya, saudara, dan di bagian terakhir, tadi saya bilang, engkau akan ditinggikannya pada waktunya. Kalau kita mau merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, engkau akan ditinggikan. Salah satu kata ditinggikan adalah dipulihkan. Nah, kata ini muncul juga saudara-saudara dengan sebuah bentuk kata yang lain tetapi identik di 1 Petrus 5 ayat yang ke-10. Kalau ayat pokok kita di 1 Petrus 5 ayat yang ke-6, ayat yang ke-10 kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, terus meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Kata melengkapi itu diambil dari katanya yang berarti kalau di dalam bahasa Inggris repair, restore. Ini juga pengalaman Petrus. Dia tadinya sombong, dia tadinya tinggi hati, tapi Tuhan hancurkan kesombongannya, tetapi tidak berhenti di situ. Tuhan mau pulihkan dia lagi. Tuhan mau perlengkapi dia lagi. Sehingga dia juga menjadikan itu sebagai refleksi pengalaman iman yang dia mau bagikan kepada orang-orang, kepada jemaat, kepada kita juga, gereja Tuhan saat ini. Ada saatnya kita memang direndahkan Tuhan, dihancurkan Tuhan karena kesombongan kita, tapi tadi repair. Ada kata reparasi. Apa arti reparasi? Memperbaiki sesuatu yang rusak agar kembali berfungsi.
berfungsi. Fungsi yang sudah rusak. Apakah sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang ayah, ibu, orang tua, opa, oma, anak. Tuhan mau perbaiki lagi. Bahkan berikutnya juga restore. Nah, kalau di dalam istilah ini mungkin lebih mudah kalau kita melihatnya seperti sebuah program di komputer. Kalau kita sempat tanpa sengaja misalnya mendelete, menghapus sebuah file, filenya seolah-olah sudah hilang. Kita bisa restore. Dari file yang tadinya sudah ada di recycle bin, ya, di tempat sampah, sudah tidak berharga bagaikan sampah, sudah terbuang, tetapi ketika di restore, itu file akan kembali ke posisinya yang semula. Itulah Petrus. Petrus tadinya terhilang, tidak berfungsi lagi. Tetapi ketika Tuhan pulihkan, dia kembali pada fungsinya yang semula. Mari pemain musik boleh maju ke depan. Pagi hari ini kita mau responi firman Tuhan dengan sebuah sikap hati yang benar. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kondisi apapun yang sedang kita hadapi siang hari ini, pagi menjelang siang ini, pastikan, yakinkan bahwa Tuhan tidak pernah salah. Tidak perlu kita protes, tidak perlu kita berbantah-bantah. Sementara musik mengalun dengan lembut, mari hadapkan diri kita secara pribadi kepada Tuhan. Haleluya. Musik mengalun dengan lembut di dalam penyembahan. Mari kita berurusan secara pribadi dengan Tuhan saat pagi hari ini. Saya yakin ketika firman Tuhan disampaikan, tentu ada hal-hal yang Tuhan ingatkan. Bukan hanya saya saja yang berbicara, tetapi Roh Kudus juga tentunya berbicara dalam hati setiap kita. Adakah kesombongan, kebanggaan pribadi, kebanggaan diri, ambisi-ambisi pribadi? Adakah kita ikut Tuhan tidak dengan tulus dan murni, tetapi dengan sebuah transaksi yang sebetulnya itu tidak berkenan di hadapan Tuhan? Adakah fungsi, adakah bagian hidup kita yang sudah hilang dan rusak, dan mungkin itu disebabkan oleh karena kesombongan dan keangkuhan kita? Dan Tuhan izinkan untuk kita dihancurkan, supaya kita tahu merendahkan hati kita. Tetapi jangan berkecil hati. Dia bukan cuma menghancurkan, Dia mau membentuk kita kembali menjadi pribadi yang lebih indah. Masa depan yang indah, masa depan yang lebih baik, Tuhan sudah sediakan bagi orang-orang yang rendah hati. Mari pagi ini Tuhan, Engkau melawat setiap kami. Dengan hati yang terangkat kepada Tuhan, Engkau yang mampu Tuhan, mengenali kami jauh lebih daripada kami mengenali diri kami sendiri. Adakah kerak-kerak kotoran yang masih melekat di dalam hati dan pikiran kami, yang selama ini menghambat untuk Tuhan membentuk kami menjadi pribadi yang indah? Kami relakan diri kami untuk dihancurkan, untuk ditanggalkan, agar kami menjadi pribadi yang lebih indah di mata-Mu Tuhan. Dan kami lebih lagi bisa dipakai Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Kalaupun ada sebuah persungutan, perbantahan yang saat-saat ini keluar dari mulut kami, kalaupun tidak keluar dari mulut tetapi timbul dalam hati dan pikiran kami, sebuah protes demi protes yang kami nyatakan karena keadaan situasi tidak seperti yang kami inginkan, dan kami menyalahkan Tuhan, kami marah sama Tuhan, kami kecewa sama Tuhan. Tetapi pagi menjelang siang ini, kami mau ubah sikap hati kami. Kami mau tunduk, kami mau taat, kami mau berserah penuh sama Tuhan. Jadikan kami lebih indah, jadikan kami menjadi bejana yang mulia, seturut karya-Mu dalam hidup kami Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Kami rela Engkau nyatakan kehendak-Mu Bapa. Oh murnikan kami, sucikan kami.
Kami mau jadi pribadi yang lebih indah. Amin, 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 amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kami percaya firman-Mu tidak berhenti untuk mengerjakan pembaharuan di dalam diri kami. Tetapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, Engkau terus memperbaharui kami. Dan kami boleh melihat musim akan berganti. Tidak selamanya kami akan di bawah, tetapi Tuhan akan angkat kami dalam kemuliaan-Mu. Dan semuanya kembali bagi Engkau saja Tuhan. Kami berterima kasih, kami bersyukur. Kami terima setiap kebenaran firman-Mu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada yang bertugas, Ibu Teresia. Si Pak Yonatan atas firman Tuhan yang sudah ditaburkan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Semua diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin ya. Firman Tuhan itu yang menguatkan kita agar kita menjadi serupa segambar dengan Dia. Baik, untuk acara selanjutnya kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang bertata di dalam surga, segala puji, hormat, syukur kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Di mana kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Engkau mengajar kami untuk tetap merendahkan diri di bawah tangan-Mu yang kuat Tuhan. Ajar kami untuk kami selalu rendah hati. Agar di saat itu Tuhan Yesus, Engkau berkarya di dalam hidup kami. Terima kasih ya Abah buat firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Yonatan. Berkati kesehatannya, berkati pelayanannya, berkati keluarganya. Dimanapun hamba-Mu ini berada. Engkau selalu memakai hamba-Mu ini untuk memenangkan banyak jiwa. Di dalam nama Yesus. Sekarang Bapa, kami akan memberikan sebagian daripada berkat yang sudah Engkau titipkan pada kami. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah berhutang. Setiap kami menabur, satu saat kami akan menuai. Di dalam nama Yesus, kami akan memberikan yang terbaik. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian sembari persembahan dijalankan. Menurut firman-Nya, beri berkat bagiku. Menurut firman-Nya, beri berkat bagiku. Menurut firman-Nya, tiap hari. Bila ku berlayar ke tempat yang dalam, bukatku dipenuhi berkat. Menurut firman-Nya, beri berkat bagiku. Yes, menurut firman-Nya, tiap hari. Bila ku berlayar ke tempat yang dalam, bukatku dipenuhi berkat. Sekali lagi, menurut firman-Nya, beri berkat bagiku. Menurut firman-Nya, tiap hari. Bila ku berlayar ke tempat yang dalam, bukatku dipenuhi berkat. Bukatku dipenuhi berkat. Sekali lagi dengan imanmu. Bukatku dipenuhi berkat. Haleluya. Tuhan memberkati persembahan saudara.
Baik, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan tamatkan ibadah kita pada siang hari ini. Saya mohon kita bangkit berdiri. Nanti dengan hormat Bapak Pendeta Jonathan memberikan doa berkat serta doa penutup. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Haleluya Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, silakan Pak. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan hati yang terangkat, mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kita, dan yang saat ini tangannya sedang terulur kepada setiap kita pribadi lepas pribadi. Seizin dari Ibu Gembala tentunya, kita mau terima berkat dari Bapa. Tuhan memberkati dan melindungi setiap kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada setiap kita dan memberikan kita damai sejahtera. Berlimpah dan makin berlimpahlah kiranya segala berkat rahmat dari Bapa Sorga, kasih sayang yang sempurna di dalam Yesus Sang Putra, persekutuan, penghiburan, kekuatan, pimpinan dari Roh Kudus menyertai setiap kita sampai Maranatha, Yesus datang kembali yang kedua. Dan secara sepakat juga kami berdoa buat Ibu Gembala kami, Tuhan sertai dan terus berkati dengan kesehatan, kekuatan dan pengurapan khusus dari Tuhan. Setiap wakil-wakil gembala, para aktivis pelayan, baik yang terlihat maupun yang tak terlihat di belakang layar, Tuhan yang juga yang memberkati dan membalas setiap jerih lelah mereka sesuai dengan kehendak Tuhan berlipat kali ganda. Dan setiap jemaat Tuhan yang dengan setia beribadah dengan tulus kepada Tuhan, Tuhan buat perbedaan dengan mereka yang tidak beribadah kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami pulang saat ini dengan membawa pembaharuan, peneguhan, kekuatan yang baru dari Engkau. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.